Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat untuk seluruh warga di Kecamatan Ciamis, khususnya di warga wilayah kerja UPTD Puskesmas Imbanagara, dari mulai Imbanagara Raya, Cisadap, Panyingkiran hingga Pawindan. Perkenalkan, saya Yudi Dirgantara Dakusid, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Imbanagara. Selamat datang dan selamat menikmati sajian informasi di podcast Rumah Sehat, ruang membahas masalah kesehatan. Dikala sehat sudah didapat, maka hidup akan jauh lebih hebat. Baik, pada episode pertama ini, karena bertepatan dengan bulan imunisasi anak nasional, kita akan membahas topik yang bersangkut paut dengan imunisasi. Nah, namun pada kesempatan kali ini, kita tidak akan lebih detail ke masalah apa itu imunisasi, sasarannya seperti apa, hingga tujuannya seperti apa, tapi kita akan menitik beratkan pada seberapa berbahayakah penyakit yang dicegah oleh imunisasi jika menjangkiti anak kita, di mana fokus penyakitnya ada dua yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang campak dan rubella. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan pembicara yang luar biasa, yaitu dokter di Puskesmas Imbanagara. Mari kita sapa saja langsung. Ibu Dokter Mili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Menuju sehatnya. Sehat, bahagia juga ya dok ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Semoga dokter dan keluarga di rumah juga senantiasa sehat dan bahagia. Amin. Baik dokter, sekarang kita telah masuk dalam podcast dengan tema campak dan rubella, penting nggak untuk dicegah lewat imunisasi? Nah, namun sebelum menghubungkan antara campak rubella dengan imunisasi, mungkin ada ibu maupun bapak di rumah yang belum mengerti sebenarnya campak ataupun rubella itu seperti apa, atau apakah itu penyakit yang sama. Nah, itu perlu kita jelaskan. Nah, boleh dok, saya buka dengan satu pertanyaan, sebenarnya apa sih campak dan rubella itu? Oke ya. Alhamdulillah, ini perdana ya? Perdana, episode 1. Ya, episode 1 ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kebetulan kita di bulan Agustus ini bulannya Bian, yaitu bulan imunisasi anak ya. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas tentang campak dan rubella. Di mana kalau di golongan awam itu, di masyarakat awam itu suka seperti hal yang sama, rubella dan campak itu dianggapnya sama. Padahal campak dan rubella itu dua penyakit yang berbeda dengan penyebab yang berbeda juga. Oke, kita mulai dengan penyakit campak ya. Apa sih yang disebut dengan campak? Campak itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus RNA, yaitu paramyxovirus, yang bisa menyebabkan ruam kemerahan pada seluruh tubuh, di mana pasien yang menderita penyakit campak ini tuh memiliki gejala-gejala tertentu. Kalau misalnya dikondisikan dibagi gejala pada campak ini tuh dibagi 3 stadium, yaitu mulai dari stadium prodromal, ada yang disebut dengan stadium erupsi, kemudian ada yang disebut juga dengan namanya itu stadium konvalensi. Nah, yang disebut dengan stadium prodromal itu yaitu pada saat si anak itu mulai demam. Kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir semua keluhan campak ini tuh diawali dengan keluhan demam. Nah, pada stadium prodromal ini, keluhan yang selalu muncul itu dia ada demam, ada batuk, ada pilek, ada bersin-bersin. Biasanya ini tuh suka ada di hari ke-4 sampai ke-5. Kemudian habis fase prodromal itu masuk ke yang namanya disebut dengan stadium erupsi, di mana stadium erupsi ini baru timbul ruam. Nah, di sini timbul ruam itu biasanya suka berbarengan sama timbulnya mata merah. Maaf dok, ruam itu bercak merah ya? Iya, bercak merah di tubuh. Biasanya kalau untuk campak itu dia khas banget mulai dari muka, dia menjalar nanti akan ke seluruh tubuh. Dan itu di samping ada ruam juga, kemudian dia timbul apa yang tadi saya bilang, matanya merah. Mata merah, kemudian selain merah juga berair, dan kalau bahasa Sundanya mah belekan, jadi kotor matanya itu ya, seperti itu. Nah, di samping itu juga nanti matanya itu biasanya suka bengkak.
Oke, ada pembengkakan juga. Jadi lebih kan sama lah kalau kita misalnya lagi sakit mata, di samping mata merah si kelopaknya juga jadi ikutan agak membesar bengkak. gitu ya? Nah, habis itu nanti kita masuk ke yang namanya stadium konvalensi, di mana pada stadium konvalensi ini si ruam yang tadi ada dalam tubuh itu mulai memudar warnanya, atau misalnya dari lebih ke arah lebih tua, misalnya agak kecoklatan, nanti lama-lama jadi hilang. Awalnya itu warna pink kemerahan. Pink kemerahan. Pink kemerahan. Nanti pada stadium konvalensi ini si ruamnya itu akan berubah, dia akan jadi lebih kecoklatan. Pada saat itu tuh turun demamnya. Nah itu biasanya sudah memasuki fase penyembuhan. Nah itu untuk di campak. Kemudian kalau misalnya untuk rubella itu gejalanya hampir sama. Cuman kalau rubella itu dia penyebabnya itu virusnya itu namanya sama-sama disebabkan oleh virus RNA, tapi dia beruntai tunggal yang dari genus Rubivirus. Nah, untuk gejalanya hampir sama banget sama campak. Cuman di sini biasanya yang paling khas di rubella itu di samping dia ada demam, ada hidung tersumbat, batuk, pilek, kemudian ada sakit kepala juga, ada mata merah juga. Dia juga ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya, ada pembengkakan di sekitar leher. Ada pembengkakan. Kemudian ruamnya juga sama ya, timbul ruamnya juga sama mulai dari muka, menjalar ke leher dan kemudian ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya secara gambaran awam itu mirip sekali gitu loh ya, tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu ya. Dari penyebabnya berbeda, terus tadi ada pembengkakan kalau rubella. Ada pembengkakan kelenjar getah bening kalau di rubella seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang rubella maupun campak, maka kita perlu juga mengetahui bahwa bahaya nggak sih rubella maupun campak, seberapa berbahayanya kah mereka gitu. Nah, maka dokter, bahaya nggak sih campak maupun rubella itu? Setiap penyakit itu pasti memiliki bahayanya ya. Penyakit apapun pasti ada efeknya gitu ya. Nah sekarang kita yang kita bahas tentang campak dan rubella. Campak dan rubella ini terhadap efeknya terhadap kita itu ada. Kalau dibandingkan antara campak dan rubella itu yang memiliki memiliki bahaya yang paling besar itu yaitu di campak. Karena pada balita misalnya yang terkena campak itu bisa menyebabkan radang otak. Kalau misalnya sudah menyerang radang otak dan bisa menetap gitu ya, bisa menetap, dan nanti kalau menetap di situ itu akan menimbulkan cacat permanen. Kemudian ada juga bahayanya itu menimbulkan radang paru-paru. Nah kalau berdasarkan statistik yang saya baca itu untuk kematian akibat campak itu emang kecil sih ya, cuma 0,2%. Tapi ya meskipun kecil tetap harus diwaspadai ya. Kemudian kalau untuk rubella, meskipun dia tidak terlalu berat efeknya dibandingin campak, tapi di sini efek yang disoroti itu yaitu ancaman rubella pada ibu hamil. Misalnya kayak gini ya, ini ada anak yang kena rubella, kemudian ada si ibu yang sedang hamil gitu ya, misalnya si ibunya hamil, itu kemungkinan ibunya untuk terkena itu besar sekali. Nah apabila si ibu ini kena virus rubella ini, maka apalagi di trimester awal itu berdampak pada proses pembentukan janin. Dikhawatirkan nanti akan timbulnya kecacatan pada saat melahirkan si janinnya, seperti itu ya. Jadi ini yang lebih disorotinya itu efek rubellanya untuk ibu hamil. Tadi itu ada proses penularan nih dok, dari anak ke. Jadi sebenarnya campak dan rubella ini termasuk penyakit menular? Menular sekali. Boleh diterangkan sedikit dok untuk menularnya melalui apa? Sekarang kita ngebahas tentang cara penyebarannya ya. Cara penyebaran campak dan rubella itu sama, mirip banget cara penyebarannya itu. Yang pertama yang paling sering itu secara kontak fisik
Artinya pada saat ada anak yang kena rubella atau campak berdekatan dengan anak yang sehat, itu kemungkinan untuk tertularnya besar sekali. Kemudian lewat percikan batuknya pada saat si anak yang sakit itu batuk atau bersin, kemudian itu kan kita nggak tahu tuh yang keluar tuh apa si virusnya itu ya, akhirnya terhisap sama anak yang sehat juga bisa menular lewat itu. Kemudian bisa lewat misalnya ada menyentuh permukaan dengan permukaan virus, misalnya dia digosok pakai jari, kemudian jarinya itu dimasukin ke mulut juga sama bisa menularkan. Kemudian apalagi bisa juga si tangan itu kena garukannya, kemudian dia mengusap-ngusap mata juga bisa sampai menularkan juga ya. Karena kan tadi kita tahu sendiri kalau misalnya salah satu dari gejalanya itu kan ada mata merah berair. Itu juga bisa jadiin bahan untuk penularan. Oke, berarti jelas ini ketika dibiarkan begitu saja maka akan berbahaya. Tadi ketika saya mendengarkan penjelasan awal dokter kan gejalanya seperti demam, terus ada ruam-ruam. Sepertinya kalau orang awam itu tidak berbahaya gitu. Ya, tapi karena kalau di masyarakat itu suka punya asumsinya itu kalau sudah ada demam, ada ruam tuh kayak biasa. Iya mah tampek gitu kan ya. Jadi sudah dianggapnya hal yang lumrah gitu. Mungkin karena salah satu yang bisa berpendapat seperti itu karena emang kurang pengetahuannya, kurang tentang pengetahuan tentang campak itu apa sih gitu. Jadi menganggapnya sepele gitu. Ya, saya juga baru tahu ya ternyata ketika campak dibiarkan itu bisa sampai ke radang paru, radang otak gitu. Dan bahkan rubella tadi dikatakan oleh Ibu Dokter ternyata walaupun tidak seberbahaya campak tapi akan berbahaya ketika ditularkan kepada ibu hamil gitu ya. Betul. Ini semakin bagi saya pribadi yang saya seorang ayah, jadi semakin menjaga nih anak supaya anak saya itu jangan sampai terkena oleh campak maupun rubella gitu. Betul. Nah, jika kita telah mengetahui bahayanya dan berharap bahwa anak kita tidak tertular penyakit itu atau terkena penyakit rubella maupun campak, nah kita sekarang harus membentengi diri nih dengan pencegahannya. Nah, maka dokter boleh dibagi bagaimana sih cara mencegah campak maupun rubella ini? Iya. Nah, salah satu yang utama untuk pencegahan terhadap campak dan rubella itu jelas berarti kan harus higienis ya. Kemudian daya tahan tubuhnya harus bagus. Betul. Dan tidak kalah penting itu dengan imunisasi. Nah imunisasi, ini tuh sekarang kan lagi ada BIAN tuh ya, lagi betul. Ada BIAN. Nah di BIAN itu kan ada salah satunya itu imunisasi MR. Betul. Nah dengan imunisasi MR itu berfungsi untuk mencegah dari penyakit campak dan rubella, di mana anak atau misalnya balita yang sudah mendapatkan imunisasi MR itu emang sih tidak 100% tidak terkena gitu loh. Betul. Kalaupun misalnya nanti si anak ini terkena campak atau rubella, efeknya itu tidak akan separah yang tidak divaksin. Jadi dengan divaksin ini jadi melindungi itu ya supaya tidak ada efek efek bahaya yang lebih hebat lah dibandingin misalnya sama yang tidak divaksin. Karena kan tadi kita udah saya jelasin sebelumnya kalau misalnya salah satu bahaya daripada campak itu kan bisa menyebabkan ke radang otak sama ke radang paru-paru. Oke, jadi kembali lagi ternyata memang penyakit ini kita tidak bisa pasrah saja seperti itu, tapi dapat dicegah juga ternyata ya. Dicegah juga. Salah satunya tadi melalui imunisasi MR seperti itu. Ayo, gimana ibu-ibu di rumah yang kemudian belum sempat imunisasi atau dulunya masih ragu nih apakah anak saya diimunisasi atau tidak. Nah, ternyata kita tahu nih sekarang penyakit yang dicegah lewat imunisasi seperti campak rubella ternyata berbahaya jika itu dibiarkan saja gitu. Nah, maka pencegahannya apa? Dengan imunisasi. Nah, bagi ibu-ibu, ayo silahkan kami tunggu di Posyandu untuk bisa mengikuti bulan imunisasi anak nasional. Baik, setelah kita sudah sama-sama mengetahui tentang bagaimana campak maupun rubella serta ternyata itu berbahaya ketika dibiarkan dan juga kita telah sama-sama mengetahui bahwa kemudian imunisasi menjadi salah satu
untuk mencegah anak kita terkena campak maupun rubella. Nah, namun dalam prakteknya masih ada nih ibu-ibu yang khawatir atau takut anaknya tuh diimunisasi MR gitu, karena ada banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan itu, Dok. Iya, itu pasti ada ya, karena sekarang juga dilihat dari yang sudah berjalan kan masih ada masyarakat yang menolak untuk dilakukan Imunisasi MR. Oke. Ya mungkin itu salah satunya dari ketidaktahuan informasi tentang MR. Di Sunda nama tosieun ti payun gitu. Oke, jadi yang sebenarnya itu mitos tapi nganggapnya fakta ataupun sebaliknya ya. Oke, baik. Nah, ini sudah saya kumpulkan nih untuk mitos-mitos ataupun fakta yang ada di masyarakat. Nah, saatnya sekarang untuk mengkonfirmasi apakah itu mitos ataupun fakta gitu, Dok. Boleh. Nah, yang pertama ada anggapan di masyarakat bahwa imunisasi MR itu menyebabkan autis. Nah, itu mitos atau fakta sih, Dok? Itu mitos. Mitos. Ya. Oke. Karena untuk pernyataan ini tuh sudah pada tahun 1998 sudah diadakan penelitian dan pernyataan yang virus MR bisa menyebabkan autis itu terpatahkan. Jadi tidak terbukti ya berdasarkan hasil penelitian. Oke, jadi sekali lagi bahwa imunisasi menyebabkan autis itu adalah mitos. Mitos. Ya. Betul. Selanjutnya untuk yang kedua, Dok, ada anggapan juga bahwa imunisasi ini tidak memberikan jaminan 100% untuk benar-benar kebal dari penyakit tersebut. Itu fakta. Oh, itu fakta. Karena dengan mendapatkan seseorang yang sudah mendapatkan vaksin, contohnya vaksin MR ini, belum tentu dia tidak akan terkena. Oke. Tapi manfaatnya apabila sudah divaksin MR, dia tidak akan mendapatkan efek bahaya yang lebih parah gitu dari penyakit ini. Oke, jadi walaupun 100% tidak menjamin, tetap ada perbedaan antara anak yang telah diimunisasi dengan anak yang belum diimunisasi. Iya. Jadi nanti akan menyebabkan itu efek dari penyakit itu jauh lebih ringan dibandingin sama yang belum divaksin. Oke, jadi jelas lebih baik anak yang sudah diimunisasi. Oke, untuk anggapan ketiga nih, Dok, ada yang menyebar juga bahwa anak mah lebih baik gitu, kata masyarakat tuh, anak aku mah lebih baik mendapatkan kekebalannya tuh dari penyakit langsung gitu. Jadi biarkan aja anak sakit itu, nanti juga kalau udah sembuh pasti kebal penyakit itu daripada kebalnya itu dari imunisasi. Nah, itu gimana, Dok? Banget tuh anggapan seperti itu, tapi itu mitos ya. Oh, itu mitos ya. Karena faktanya vaksin itu nanti akan berinteraksi dalam tubuh dengan sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi respon imun. Oke. Justru dengan dimasukin vaksin ke dalam tubuh si anak, misalnya MR ini, di dalam tubuhnya akan lebih cepat lah menimbulkan reaksi imunnya dibandingin kalau sama dengan yang nunggu sakit dulu gitu. Oke, ditambah tidak terlalu beresiko kali ya, Dok, untuk imun mah ya dibanding penyakit yang memang tidak dilemahkan terlebih dahulu gitu ya. Oke, jadi itu ternyata adalah mitos ya, Dok. Baik. Nah, untuk ada anggapan keempat nih, Dok, terakhir ya. Ada anggapan bahwa bumil itu dilarang imunisasi MR. Itu fakta. Oh, itu fakta. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Ibu hamil selama dia hamil, apalagi pada trimester awal, 3 bulan pertama ya, Dok ya. Itu ibu hamil itu tidak boleh divaksin MR karena bisa menimbulkan kelainan bawaan pada janin. Oh, mempengaruhi janin. Ditakutkan itu nanti akan mempengaruhi proses pembentukan organ pada saat hamil gitu loh. Oke. Nah, gimana terjawab untuk mitos ataupun fakta? Sudah mengerti ya yang mana mitos, yang mana fakta? Gimana ibu yang kemudian masih punya kekhawatiran, saya nggak mau diimunisasi MR, takut anak saya autis dan sebagainya? Ternyata itu mitos. Nah, bagi ibu-ibu, selamat bahwa proses bulan imunisasi anak nasional itu masih belum selesai untuk puskesmas. Sampai tanggal berapa? 23 untuk jadwal posyandu, tapi tadi juga ada jadwal penutupan, yaitu untuk sementara sekarang masih pada jadwal 24 tanggal 24 Agustus. Nah, jadi ibu-ibu yang kemudian sudah mulai ingin nih, ada motivasinya ingin anaknya diimunisasi MR ataupun imunisasi kejar, tapi di daerah ibu sudah dilakukan nih, sudah terlewat. Nah, tenang, ibu masih bisa ikut di posyandu lain yang terdekat dengan ibu gitu. Ataupun jika memang tidak mau di posyandu, ibu bisa
melakukannya di Puskesmas pada tanggal 24 Agustus 2022 seperti itu. Satu lagi Ayudi, bagi ibu-ibu yang misalnya merasa ragu anaknya untuk divaksin, Betul. boleh bertanya atau misalnya sharing sama saya di sini. Betul. Boleh datang ke Poli dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi tadi Ibu kalau sampai saat ini nih masih ada keraguan Ibu nih, nggak apa-apa, ragu itu wajar karena kita sama-sama menginginkan yang terbaik buat anak kita masing-masing gitu. Nah, bagi yang ragu, Ibu masih bisa untuk menjawab keraguan itu dengan langsung konsultasi, datang langsung ke Puskesmas Imbanagara. Nanti mungkin langsung ketemu dengan Ibu Dr. Mili ya? Oke, seperti itu. Baik, Ibu, kita sekarang sudah masuk ke penghujung acara ya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Dr. Mili atas banyaknya ilmu yang dibagikan dan sungguh bermanfaat. Amin, 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 amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar, Ibu, Bapak, remaja, kakek, nenek dan semuanya yang telah mengikuti acara podcast Rumah Sehat ini. Semoga ilmu yang dibagikan di sini bermanfaat juga untuk ibu-ibu di rumah. Dan juga saya mengingatkan bahwa ibu, bapak, tante, kakek, nenek semua di rumah bisa bergabung dengan kami dalam menentukan topik podcast di episode selanjutnya dengan mengikuti jejak pendapat maupun polling yang diselenggarakan di akun resmi Instagram Puskesmas Imbanagara. Berarti kalau kayak gitu bisa banyak topik yang dibahas ya? Ya, karena kami berusaha membagikan topik podcast ini bukan berdasarkan kami, tapi berdasarkan real permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat gitu. Dan dengan harapannya menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ibu rasakan atau bapak rasakan di rumah. Seperti itu. Dan terakhir, saya juga memohon maaf atas segala kesalahan, salah ucap, salah sikap selama proses podcast ini dilakukan. Saya Yudi Dirgantara Dakusid. Saya Dr. Mili Mulyani. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.